Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Nah, pada part ini bukan Nanatsu no Taizai season 1, melainkan season kedua, tepatnya untuk melanjutkan perjalanan Meliodas mencari anggota Nanatsu no Taizai yang lain. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Nanatsu no Taizai season 2 versi Efek Anime. Season kedua ini dimulai dari Elizabeth yang bermimpi bahwa Meliodas sedang bertarung dengan 10 orang yang memiliki aura kegelapan yang sangat besar. Firasat ini bukan hanya dirasakan oleh Elizabeth saja, Baltra juga mendapatkan penglihatan bahwa ada 10 orang yang memiliki aura kegelapan yang sangat besar yang akan datang. Di sisi lain, Meliodas dan anggota Nanatsu no Taizai lainnya berkumpul kecuali Ban dan King. Perkumpulan tersebut untuk memperoleh penghargaan dari Raja Baltra karena telah menyelamatkan kerajaan Lyons. Di saat yang sama, Baltra memberi medali ke semua anggota Nanatsu no Taizai. Namun ada seseorang yang menolaknya. Mereka adalah 7 bintang langit utusan Denzel, di mana mereka tidak menyetujui hal tersebut karena mereka belum mengetahui kekuatan Meliodas. Yang akhirnya, Meliodas menunjukkan kekuatannya, dan akhirnya, ketiga orang tersebut mengakui kekuatan dari Meliodas. Di tempat lain, King dan Ban menuju ke sebuah tempat, tepatnya hutan peri. Namun di tengah perjalanannya, Jericho ikut dengan mereka, di mana Ban pergi ke sana untuk memberikan darahnya agar hutan peri bisa tumbuh. Setelah melihat hal tersebut, King sangat kaget. Sementara para peri lain membenci King karena ia tidak ada saat hutan peri sedang diserang oleh iblis. Melainkan, yang menyelamatkan hutan peri adalah Ban, jadi Ban sekarang dianggap oleh para peri sebagai Raja Peri. Di lain tempat, para anggota Nanatsu no Taizai mendapatkan penghargaan tersebut, dan kemudian kembali ke bar topi babi. Namun saat di tengah perjalanan, terjadi sebuah getaran aura yang sangat besar. Hal tersebut membuat Meliodas kaget. Ternyata getaran tersebut adalah ulah dari Hendrickson yang membuka segel dari klan iblis. Usut punya usut, ternyata Hendrickson telah dikendalikan oleh iblis. Yang kemudian, iblis tersebut berganti alih menjadi ketubuh Ibu Dreyfus yang masih hidup. Hal tersebut membuat Hendrickson ketakutan. Dan para klan iblis yang dibebaskan adalah kelompok 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan adalah kelompok yang diutus Raja Iblis untuk menguasai dunia. Dan menurut legenda, ke-10 orang tersebut memiliki kekuatan yang abnormal. Di sisi lain, Meliodas dan anggota lainnya melanjutkan perjalanannya untuk ke bar topi babi. Pada saat yang sama, Gouter membuat kericuhan di mana ia menghilangkan ingatan dari Guila dan adiknya untuk mempelajari tentang perasaan. Namun Diana berhasil menghentikan Gouter. Alhasil, Merlin membuat sebuah segel pengendali dari Gouter agar tidak membuat masalah. Namun Gouter sudah menanamkan sihir ke Diana tanpa sepengetahuannya. Setelah itu, Meliodas memutuskan untuk mencari anggota terakhir yaitu Escanor. Juga ia meminta Slider untuk bergabung dengannya. Di tempat lain, kita diperlihatkan 10 perintah Tuhan yang sedang berkumpul di suatu tempat. Dan di saat yang sama, mereka membuat sebuah pasukan iblis yang bernama Albion untuk menyerang, di mana kedua Albion tersebut pergi ke Camelot dan satunya pergi ke hutan peri. Namun kedua Albion tersebut berhasil dikalahkan oleh Meliodas. Sementara di hutan peri dikalahkan oleh King. Di desa sebelah terjadi pertemuan antara ketiga bocah nakal yaitu Griamore, Giltander, dan Hauser, di mana ia bertemu dengan Hendrickson. Hal tersebut membuat mereka terkejut, namun akhirnya Hendrickson menjelaskan tentang dirinya telah dirasuki oleh iblis. Pada saat yang sama, 10 perintah Tuhan kaget karena ada manusia yang berhasil mengalahkan kedua Albionnya, di mana hal tersebut membuat salah satu anggota dari 10 Tuhan yang bernama Galan bergerak. Tepatnya, ia menuju ke hadapan Meliodas dan kawan-kawan. Saat setelah itu, terjadi kekacauan di Camelot di mana Meliodas bertarung dengan Galan, namun Meliodas belum setara dengan Galan. Alhasil, Meliodas dibuat babak belur. Galan juga berhasil membuat Diana kewalahan, juga membuat Merlin menjadi batu dengan tekniknya yaitu kebenaran. Di mana teknik tersebut jika seseorang berbohong, maka ia akan menjadi batu. Itu juga berlaku untuk si pengguna. Tapi Gouter berhasil membuat Galan pergi dengan teknik pikirannya. Di sisi lain, King yang berhasil mengalahkan monster iblis kembali diakui oleh para peri yang ada di sana. Juga Ban meminta King untuk pulang ke bar topi babi karena Diana sudah menunggunya. Hal tersebut membuat King malu dan memutuskan untuk kembali ke bar topi babi. Sementara Ban dan Jericho berpetualang untuk mencari seseorang yang bisa menghidupkan Elaine. Kita kembali di bar topi babi di mana King ingin mengutarakan perasaannya kepada Diana. Namun Diana kehilangan ingatan karena ulah dari Gouter. Hal tersebut membuat marah King. Namun saat mereka berdebat, Diana pergi ke suatu tempat. Alhasil, mereka semua mengikuti Diana dari belakang.
Di saat yang sama, Diana sudah kehilangan ingatan dan ia pergi ke kampung halamannya. Namun saat perjalanan, ia bertemu dengan anggota 10 perintah Tuhan. Kemudian kedua anggota iblis tersebut ingin membunuh Diana. Akan tetapi, Diana berhasil diselamatkan oleh klan raksasa yang bernama Matrona. Sementara Meliodas dan kawan-kawan berhenti karena telah merasakan aura keberadaan dari klan iblis. Namun aura dari Meliodas membuat para 10 monster tersebut mengetahuinya. Alhasil, monster iblis bernama Monspeed menggunakan kekuatannya untuk mengecek keberadaan dari Meliodas. Namun serangan dari iblis tersebut diatasi oleh Hawk dengan cara menelannya. Setelah melihat hal tersebut, mereka semua ketakutan dengan kekuatan dari 10 perintah Tuhan. Kemudian, Merlin mempunyai ide kalau Meliodas harus mengembalikan kekuatannya agar bisa mengalahkan iblis tersebut. Namun bukan hanya Meliodas saja, semua orang di bar topi babi juga harus menjadi kuat. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke suatu tempat bernama Istar. Istar adalah tempat tinggal dari para druid. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sana dan langsung disambut oleh kepala desa di sana. Dia bernama Jaina dan wakilnya bernama Zaneri. Jaina sudah mengetahui tujuan dari Meliodas. Setelah itu, Meliodas dan Elizabeth diminta oleh Zaneri untuk melakukan sebuah ujian, di mana ujian tersebut untuk mengembalikan kekuatan Meliodas. Sementara yang lain pergi ke gunung untuk berlatih. Juga Jaina memberitahu kalau sebelumnya ada 3 orang yang berlatih di sini. Mereka adalah Hauser, Gilthander, dan Hendrickson, di mana hal tersebut membuat kaget semuanya. Kemudian Hendrickson menjelaskan tentang dirinya yang telah dikuasai oleh iblis, dan itu membuat mereka tenang. Kita kembali ke ujian Meliodas, di mana Meliodas diberi ujian oleh Zaneri untuk menghilangkan emosinya. Namun ternyata hal tersebut tidaklah mudah karena Meliodas diperlihatkan kematian Lis dan itu adalah hal yang paling tidak ingin diungkit lagi olehnya. Sementara itu, Elizabeth diberi ujian untuk menumbuhkan sebuah tumbuhan. Selang beberapa waktu, Meliodas akhirnya berhasil mengendalikan emosinya dan kemudian ia pergi ke tempat yang lain untuk berlatih. Namun saat mereka berlatih, terjadi perseteruan antara Meliodas dan King di mana King sudah tidak mempercayai Meliodas karena ia telah mengetahui bahwa sang kapten adalah salah satu klan iblis. Beberapa saat kemudian, semua orang berhasil melaksanakan latihannya masing-masing. Setelah latihannya selesai, Jaina memberikan kekuatan Meliodas yang telah tersegel, di mana kekuatan Meliodas tersebut sangatlah besar. Setelah mendapatkan kekuatannya, Meliodas meminta Merlin untuk memindahkannya ke tempat 10 perintah Tuhan. Setelah di sana, Meliodas bersalam-salam dengan teman lamanya, namun ia dihadang oleh Galan, yang akhirnya Meliodas membuat Galan babak belur dan kemudian kembali. Saat melihat kekuatan Meliodas kembali, Zeldris atau bisa dibilang pimpinan iblis tersebut meminta para anggotanya berpencar untuk mempercepat mendapatkan kekuatannya kembali dengan cara melahap jiwa manusia. Sesaat kejadian tersebut, terjadi kericuhan yang sangat besar di mana ke-10 Tuhan berhasil mendapatkan jiwa yang banyak untuk memulihkan kekuatannya. Di sisi lain, Ban dan Jericho berusaha mencari orang yang bisa menghidupkan Elaine. Namun di saat perjalanan, Ban bertemu dengan ayahnya yang bernama Zivago. Juga kita diperlihatkan masa lalu Ban yang sangat menyedihkan. Tapi setelah beberapa lama mereka berbincang tentang masa lalu mereka, tiba-tiba Zivago tidak sadarkan diri. Dan keesokan harinya, Ban menguburkannya. Namun terjadi hal yang sangat mengejutkan di mana mayat di sekelilingnya hidup kembali. Juga Elaine telah hidup kembali dan sedang berhadapan di depan Ban. Namun Elaine di sini bukan seperti dulu karena ia dihidupkan oleh sihir buatan 10 perintah Tuhan bernama Melascula. Namun sihir ini hanya menghidupkan rasa kebencian dari mayat tersebut. Di saat yang sama, Melascula dan Galan datang di hadapan Ban. Tapi Ban berhasil membuat Galan kewalahan, namun Ban hampir dikalahkan oleh Melascula dan mengambil jiwanya. Akan tetapi, Zivago datang untuk menggantikan jiwa Ban yang telah dimakan oleh Galan. Di saat yang sama, Ban langsung mengambil jantung mereka dan menghancurkannya. Setelah menghancurkan jantung tersebut, Ban langsung lari. Akan tetapi, Ban sudah merasa kelelahan, yang akhirnya Jericho membawa Elaine dan Ban secara bersamaan dan kemudian menuju ke tempat yang aman. Namun Galan tidak diam saja karena ia juga melemparkan sebuah batu untuk menghentikan mereka. Tapi Jericho berhasil membawa Ban dan Elaine ke sebuah bar di dalam gua. Dan di sana, mereka bertemu dengan barista dan kemudian bersembunyi di sebuah loteng agar para iblis tidak mengetahuinya. Tak lama kemudian, Galan dan Melascula datang ke bar tersebut dan mereka juga mengetahui kalau orang yang mereka cari ada di belakangnya. Hal tersebut membuat pemilik bar ketakutan. Namun setelah meminum bar miliknya, Galan merasa senang dan akhirnya ia meminta pemilik bar untuk melakukan sebuah permainan, di mana permainan tersebut adalah membunuh atau dibunuh. Tak lama kemudian, tiba-tiba sang pemilik kedai tersebut berubah menjadi orang yang sangat kuat. Ternyata,
pemilik kedai tersebut adalah anggota Nanatsu no Taizai bernama Escanor. Dia adalah si dosa keangkuhan. Pada saat itu juga, Galan bertarung dengan Escanor, namun Galan meremehkannya, dan itu membuatnya menjadi batu karena ia ketakutan dan malah terkena sihirnya sendiri. Tapi Melascula juga tak tinggal diam, dan langsung melahap jiwa milik Escanor. Tapi itu tidak mempan karena jiwa Escanor seperti matahari, di mana tekadnya yang sangat kuat berhasil membuat jiwanya seperti matahari. Alhasil, Escanor membuat Melascula kewalahan dan akhirnya pergi. Namun Escanor mempunyai kelemahan bahwa jika malam hari, ia akan menjadi orang biasa, namun jika siang hari, Escanor akan menjadi sangat kuat. Semakin matahari memanas, maka kekuatan Escanor akan bertambah. Keesokan harinya, 10 perintah Tuhan yaitu Gloxiana dan Dolor membuat sebuah festival, di mana tujuan festival tersebut untuk mengumpulkan jiwa. Alhasil, banyak yang mengikuti festival tersebut termasuk anggota Nanatsu no Taizai dan Diane. Karena hadiahnya yang cukup menyajikan di mana jika menang, maka ia bisa meminta apapun yang mereka minta. Di tempat lain, Dreyfus berhasil ditangkap oleh adik Baltra yang bernama Denzel, karena Denzel sudah mengetahui kalau Dreyfus sedang dikendalikan oleh iblis. Maka dari itu, ia menangkapnya dan menginterogasinya. Namun ia berhasil kabur karena ia dibantu oleh iblis bertopeng. Juga Dreyfus mengatakan bahwa Gowther adalah salah satu anggota 10 perintah Tuhan yang lupa ingatan. Beberapa hari kemudian, festival dimulai, dan di ronde terakhir, hanya beberapa peserta saja yang masih hidup. Akhirnya, Gloxiana dan Dolor membuat kelompok untuk bertarung, sementara Meliodas menunggu kesempatan untuk mengalahkan Gloxiana dan Dolor. Kesempatan itu datang ketika Escanor berhasil melancarkan serangan ke Gloxiana dan Dolor, yang akhirnya Meliodas meneruskan untuk mengalahkan mereka. Namun saat ingin menghabisi mereka, anggota 10 perintah Tuhan yang lain datang, dan itu membuat Meliodas kewalahan. Pada akhirnya, Meliodas tidak bisa mengalahkan mereka semua secara bersamaan. Di saat yang sama, Ban tak tega melihat kaptennya mengatasinya sendirian, akhirnya Ban menuju ke sana lewat teleportasi. Setelah di sana, Ban membunuh salah satu dari mereka yaitu Melascula. Namun usahanya menyelamatkan Meliodas gagal, karena salah satu anggota 10 perintah Tuhan yaitu Estarossa menghancurkan ketujuh jantung Meliodas. Bisa dibilang membunuh Meliodas. Setelah kejadian tersebut, dunia menjadi sangat kacau di mana 10 perintah Tuhan sudah menguasai seperempat kerajaan dan menimbulkan banyak masalah. Sementara King dan anggota yang lain berusaha untuk mengalahkan monster iblis yang datang. Di sisi lain, kita diperlihatkan Meliodas yang tidak sadarkan diri. Juga diperlihatkan bahwa Zaratas telah dihidupkan kembali lewat teknik Melascula. Setelah itu, Zaratas memperlihatkan masa lalu dari Meliodas bahwa ia sudah mencintai Elizabeth pada saat kecil karena Elizabeth adalah reinkarnasi dari Liz. Di sisi lain, kita diperlihatkan semua kesatria kudus termasuk anggota Nanatsu no Taizai sedang menghentikan serangan dari para monster iblis yang masuk kerajaan. Di saat yang sama pula, Estarossa datang, namun ia dihadang oleh Escanor. Saat itu juga terjadi pertarungan yang sangat dahsyat antara Estarossa dan Escanor, di mana Escanor bisa menandingi Estarossa dalam mode iblisnya. Tapi kekuatan Escanor masih lebih kuat, dan pada akhirnya, Escanor berhasil mengalahkannya. Di lain waktu, kedua 10 perintah Tuhan yaitu Derieri dan Monspeed datang, namun ia dihentikan oleh adik Baltra yang bernama Denzel, di mana ia menggunakan sebuah teknik untuk memanggil Dewi yang bernama Nerobasta. Tapi akibatnya, sang pengguna akan mati. Akan tetapi, Dewi tersebut ternyata takut dengan para iblis, tapi Derieri langsung membunuhnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Derieri yang merasakan hawa keberadaan seorang Dewi di sebuah tempat, yang akhirnya ia pergi ke sana. Setelah sampai di sana, Derieri sangat terkejut karena aura tersebut terdapat pada Elizabeth dan kemudian menyerangnya. Namun secara mengejutkan, Meliodas bangun dan menghajar Derieri sampai tidak berkutik. Sementara itu, Dreyfus dan iblis bertopeng melawan Merlin. Tapi pada akhirnya, Merlin berhasil mengalahkan sang iblis bertopeng. Tapi Dreyfus berhasil kabur, namun ia dihentikan oleh Hendrickson yang dibantu oleh Zaratas. Kemudian terjadi pertarungan untuk mengembalikan kesadaran dari Dreyfus yang telah dirasuki oleh iblis Frodrin. Tapi Zaratas berhasil mengeluarkan tubuh Frodrin, namun akibatnya ia mati. Setelah kejadian tersebut, Dreyfus langsung menyerang Frodrin. Di saat yang sama, Meliodas datang dan langsung menghajar Frodrin. Nah, kita di sini diperlihatkan kekuatan Meliodas melebihi kekuatan Frodrin. Hal tersebut membuat Frodrin kewalahan. Menurut Merlin, Meliodas bisa hidup lagi karena kutukan dari Raja Iblis, tapi setiap ia hidup kembali, maka kekuatannya sebanding dengan iblis terkuat. Tak lama kemudian, Griamor meminta Frodrin untuk tidak menyerangnya, yang akhirnya Frodrin menyerahkan diri kepada Meliodas. Namun di sini, Meliodas tidak seperti biasanya di mana Meliodas mempunyai hawa nafsu membunuh yang besar.
dan ia langsung membunuh Fraudrin tanpa sepatah kata apapun. Setelah kejadian tersebut, suasana duka pun terjadi karena banyaknya korban yang berjatuhan termasuk kesatria suci, dan kerajaan Lyons pun kembali seperti biasanya. Dan saat-saat terakhir, kita diperlihatkan bahwa Meliodas mengungkapkan kepada Elizabeth kalau dirinya tidak ingin kembali seperti dulu. Tapi jika Meliodas tidak memiliki kekuatan dari Raja Iblis, ia tidak bisa melindungi Elizabeth. Hal tersebut membuat Elizabeth kaget dan kemudian memeluknya. Dan di scene terakhir, Meliodas meminta Gauter untuk dibebaskan karena Gauter adalah anggota Nanatsu no Taizai, bukan anggota 10 perintah Tuhan. Tapi itu belum sepertinya benar. Nah, di season kedua ini, ceritanya agak tanggung dan juga banyak misteri-misteri yang belum terungkap. Itulah akhir dari season kedua ini. Dan kemudian akan dilanjutkan ke season ketiga, di mana akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat antara kelompok Nanatsu no Taizai melawan 10 perintah Tuhan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.